Rusia adalah ancaman yang bisa dikendalikan dan dinegosiasikan. Tiongkok bukan lagi ancaman utama. Perang Rusia-Ukraina sebaiknya diselesaikan oleh Eropa, dan Amerika Serikat tak lagi wajib membantu sekutunya menjamin keamanan. Ini ringkasan strategi keamanan nasional baru Amerika Serikat yang dipresentasikan Trump kemarin. Jadi, Pentagon kemarin menerbitkan strategi pertahanan nasional baru Amerika Serikat di mana mereka mengubah prioritas dan meminta sekutu Amerika untuk menjaga keamanan mereka sendiri dan menegaskan bahwa pemerintahan presiden saat ini, Donald Trump, berfokus pada dominasi di belahan barat. Namun yang paling penting bagi kita adalah pernyataan bahwa dalam dokumen tersebut ditekankan bahwa sekutu Eropa lah yang harus memainkan peran utama dalam mendukung pertahanan Ukraina. Dan kutipan terakhir dari dokumen tersebut, sekutu terlalu lama membiarkan Amerika Serikat mensubsidi pertahanan mereka, elit politik menikmati keuntungan, sementara rakyat Amerika menanggung biayanya. Secara umum, dokumen pertahanan nasional Amerika Serikat terlihat sangat politis dan menunjukkan perubahan total Donald Trump dari prinsip lama aliansi Euro-Atlantik. Dokumen tentang pertahanan nasional sangat politis, tetapi menunjukkan perubahan total Donald Trump dari prinsip-prinsip dalam aliansi Euro-Atlantik. Secara keseluruhan, dokumen tentang pertahanan nasional Amerika Serikat sangat politis. Namun, ini menunjukkan perubahan total Donald Trump dari aliansi Euro-Atlantik lama. Secara keseluruhan, dokumen pertahanan nasional Amerika Serikat sangat politis. Trump tatanan lama di aliansi Euro-Atlantik secara keseluruhan pertahanan nasional sangat menunjukkan perubahan total Donald Trump dari tatanan lama di aliansi Euro-Atlantik. Secara keseluruhan, dokumen pertahanan nasional ini sangat dipolitisasi, tetapi ini menunjukkan perubahan total Donald Trump dari tatanan di aliansi Euro-Atlantik secara umum dan pertahanan nasional Amerika Serikat yang sangat dipolitisasi. Namun, ini menunjukkan perubahan total Donald Trump dari tatanan lama di aliansi Euro-Atlantik, pertahanan yang sangat total. Donald Trump dari tatanan lama di aliansi Euro-Atlantik secara umum, pertahanan nasional yang sangat dipolitisasi oleh Donald Trump dari tatanan lama di aliansi Euro-Atlantik. Tetapi dalam strategi pertahanan nasional Amerika Serikat tertulis kutipan berikut.
Dan meskipun Eropa tetap penting, pangsa kekuatannya dalam ekonomi dunia lebih kecil dan terus menurun. Kesimpulannya, meski tetap setia pada Eropa, kita harus memprioritaskan pertahanan Amerika Serikat dan penahanan terhadap Tiongkok. Amerika Serikat juga menyerukan peningkatan pembagian beban dengan sekutu dan mitra. Soal belahan barat justru lebih menarik di sini. Strategi itu meminta bantuan mitra di halaman belakang Amerika sambil mengingatkan bahwa Amerika Serikat akan aktif dan tanpa takut melindungi kepentingannya di belahan barat. Sekali lagi, Amerika Serikat mengatakan bahwa Eropa secara ekonomi sudah lemah, kekuatan ekonomi global mereka menurun, jadi biarkan Eropa mengurus dirinya sendiri. Namun jika Amerika membutuhkan bantuan di belahan barat, maka Eropa yang sama harus datang membantu, karena dulu Amerika pernah membantu mereka. Dokumen tersebut secara khusus menyebut akses keterusan Panama dan Greenland. Setelah Trump mengumumkan kesepakatan kerangka kerja dengan Sekjen NATO Mark Rutte tentang keamanan di Arktik, Trump sebelumnya menyatakan Amerika Serikat sebaiknya mempertimbangkan mengambil kembali kendali terusan Panama serta menuduh Panama menyerahkan pengaruh atas hal penting itu. Minggu ini, saat ditanya apakah pengambil alihan kanal masih dipertimbangkan, Trump menjawab, "Saya tidak ingin memberitahu Anda tentang itu. Saya akan bilang ya, itu masih dipertimbangkan dalam strategi pertahanan." Pentagon juga mendukung operasi awal bulan ini yang menangkap pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro, dengan menegaskan semua narkoteroris harus memperhatikan hal ini. Namun, terkait Tiongkok, Amerika Serikat sepenuhnya membalikkan strategi keamanan nasional mereka. Dokumen pertahanan baru Pentagon memandang Tiongkok, yang sebelumnya dianggap sebagai musuh utama oleh pemerintahan Joe Biden, sebagai kekuatan stabil di kawasan Indo-Pasifik, yang perlu dibendung agar tak mendominasi Amerika Serikat atau sekutunya. Berikut kutipan dari Strategi Pertahanan Nasional Amerika Serikat. Tujuan Amerika Serikat bukanlah untuk mendominasi Tiongkok, juga bukan untuk menekan atau merendahkannya. Ini tidak membutuhkan perubahan rezim atau perjuangan eksistensial lain. Presiden Trump ingin perdamaian stabil, perdagangan adil, dan hubungan saling menghormati dengan Tiongkok. Amerika Serikat berencana memperluas spektrum komunikasi militer dengan tentara Tiongkok, dan inilah yang menjadi kejutan. Karena pada saat yang sama, strategi tersebut tidak menyebutkan atau memberikan jaminan apapun kepada Taiwan yang dianggap Beijing sebagai wilayahnya sendiri dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk menguasai pulau tersebut. Saya ingatkan, menurut undang-undang mereka, Amerika Serikat wajib dukung militer Taiwan, tapi di strategi pertahanan nasional tak disebutkan Taiwan. Justru mereka siap komunikasi dengan tentara Tiongkok. Strategi pertahanan Joe Biden menyebutkan dukungan Amerika Serikat untuk pertahanan Taiwan. Namun kini hal itu tak lagi dibahas dan Tiongkok tak lagi dianggap ancaman atau lawan. Namun ada satu contoh lagi tentang pengalihan tanggung jawab keamanan regional kepada sekutu, yaitu soal ancaman dari Korea Utara. Satu kutipan lagi dari strategi Pentagon. Korea Selatan mampu mengambil tanggung jawab utama untuk menahan Korea Utara dengan dukungan penting namun lebih terbatas dari Amerika Serikat terkait Timur Tengah. Dokumen itu menyebut Iran masih jadi ancaman utama, berniat memulihkan kekuatan militer konvensional dan kemungkinan mencoba membuat senjata nuklir lagi. Pentagon menyebut Israel sebagai sekutu teladan dan meminta sekutu serta mitra Amerika Serikat di Timur Tengah lebih berperan dalam pertahanan. Washington dapat mengambil tindakan tegas yang terarah di wilayah ini. Perlu saya catat, penerbitan strategi pertahanan baru ini menjadi penutup minggu permusuhan pemerintahan Trump dengan sekutu tradisional Amerika Serikat, khususnya Eropa. Ketika Kepala Gedung Putih mengancam beberapa mitra Eropa dengan tarif untuk menekan mereka demi mendapatkan kendali atas Greenland. Meskipun kemudian ia mengumumkan sebuah kesepakatan yang menurunkan ketegangan karena para sekutu menghadapi apa yang dianggap sebagian orang sebagai sikap bermusuhan dari Amerika Serikat.
Mereka hampir pasti akan merasa tidak senang dengan fakta bahwa Departemen Perang Amerika yang dipimpin oleh Pete Hegseth akan memberikan kutip opsi-opsi yang dapat diandalkan untuk menjamin akses militer dan komersial Amerika Serikat ke wilayah-wilayah kunci, terutama Greenland dan terusan Panama. Artinya, ini sudah ada dalam strategi, bahkan muncul peringatan yang mengancam Kanada, tetangga terdekat Amerika Serikat. Strategi pertahanan baru Amerika Serikat menyerukan kerjasama dengan Kanada dan negara tetangga, namun juga memuat peringatan tegas. Kami akan bekerja sama dengan itikat baik dengan tetangga, mulai dari Kanada hingga mitra di Amerika Tengah dan Selatan. Kami akan memastikan mereka menghormati dan menjalankan peran dalam melindungi kepentingan bersama. Dan jika mereka tidak melakukannya, kami akan siap mengambil tindakan yang terarah dan tegas yang secara khusus akan mendukung kepentingan Amerika Serikat secara keseluruhan. Perlu dikatakan bahwa dokumen ini memperkuat filosofi Donald Trump yang disebut Amerika didahulukan, yang mendukung tidak campur tangan dalam urusan luar negeri, mempertanyakan hubungan strategis selama puluhan tahun, dan memberikan prioritas khusus pada kepentingan Amerika Serikat. Ini juga disebut isolasionisme, tapi saya kurang suka istilah itu karena terlalu umum. Sebenarnya, Amerika Serikat tidak akan keluar dari NATO, mereka tidak akan sepenuhnya meninggalkan Eropa, mereka juga tidak akan pergi dari kawasan Indo-Pasifik, dan seterusnya. Jadi, ini adalah sebuah reformasi. Orang Amerika akan mengurangi keterlibatan dalam keamanan mitra mereka, tapi tidak berniat pergi sepenuhnya. Di sisi lain, perlu diingat bahwa strategi pertahanan nasional Amerika Serikat yang terakhir diterbitkan pada tahun 2022 saat kepresidenan Joe Biden dan berfokus pada Tiongkok sebagai tantangan terbesar bagi Amerika. Kemudian Rusia keluar dan jelas bahwa Amerika tetap membangun aliansi maksimal dengan sekutu-sekutunya. Kami tidak pernah bilang kalian harus urus sendiri, kami siap membantu, namun sekarang prioritas sudah berubah. Di sini saya akan berhenti sejenak. Teman-teman, tuliskan pendapat dan kesimpulan kalian di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika kalian ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, kalian bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan berbayar melalui tautan dan informasi yang tersedia. Di deskripsi video tertulis dukung kanal Alexei Peci. Silakan pilih format yang paling nyaman. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari kalian. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa.